Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Partai Demokrat yang hari ini mendapatkan ujian kembali, karena Partai Demokrat ini digugat oleh Muldoko lewat PK peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tujuannya tidak lain adalah merebut Partai Demokrat yang hari ini dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Padahal kalau kita lihat prosesnya, sebenarnya Muldoko ini sudah melakukan gugatan hukum juga sebanyak 16 kali, tetapi tetap dimenangkan oleh pihak Demokratnya Agus Harimurti Yudhoyono. Namun kali ini tidak main-main, teman-teman. Muldoko mengajukan PK peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan ini juga mendapatkan respon dari Pak SBY. Pak SBY merespon apakah benar ini adalah upaya untuk merebut Partai Demokrat dari tangan AHY ke Muldoko. Nah, teman-teman, terkait Partai Demokrat ini coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. SBY soal kabar PK Muldoko. Jangan-jangan serius Demokrat diambil alih. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merespon pernyataan ahli hukum tata negara Denny Indrayana soal pengambil alihan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko lewat upaya peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung atau MA. SBY juga mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri soal PK yang dilayangkan Muldoko itu. Berkaitan dengan PK Muldoko di MA, tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior bukan Partai Demokrat berkaitan PK Muldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih, kata SBY melalui akun Twitter pribadinya Minggu 28 Mei 2023. Berdasarkan akal sehat, menurutnya sulit diterima PK Muldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikut pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita sangat buruk, katanya. Saya berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia menyatakan Indonesia bukan negara predator, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ia juga menyebut Indonesia tidak menganut hukum rimba, di mana yang kuat menang dan yang lemah selalu kalah. SBY pun meminta seluruh kader Demokrat untuk mengikuti perkembangan PK Muldoko itu. Kepada para kader Demokrat di seluruh tanah air agar mengikuti perkembangan PK Muldoko ini sambil memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti petunjuk Ketua Umum, jika keadilan tidak datang, kita berhak memperjuangkan secara damai dan konstitusional, katanya. Denny sebelumnya mengaku mendapat informasi penting terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sistem proporsional terbuka di MK. Ia menyebut MK akan mengabulkan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai. Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja, kata Denny dalam keterangan tertulisnya Minggu 28 Mei 2023. Berdasarkan info yang diterimanya, 6 hakim MK akan setuju untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup. Sementara 3 hakim lainnya akan menyatakan dissenting opinion. Siapa sumbernya? Ada orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya. Yang pasti bukan hakim konstitusi. Maka kita kembali ke sistem pemilu orba, otoritarian dan koruptif, kata Denny. Ia lalu menyinggung perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hingga pengajuan PK oleh Muldoko terkait sengketa Partai Demokrat. KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK
kepada staf kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar guling dengan kasus mafia pengadilan di MA, kata Denny Indrayana. Jika Demokrat berhasil dicopet istilah Gus Romi P3, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal, imbuh dia. CNN Indonesia sudah menghubungi juru bicara MA Soeharto untuk mengkonfirmasi hal tersebut, namun belum diperoleh balasan. Berdasarkan penelusuran, permohonan PK yang diajukan Muldoko itu tercatat sudah masuk ke MA pada 15 Mei 2023. Permohonan itu mengantongi nomor 128 PK /TUN/2023. Belum ada majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD meminta MK menelusuri informasi Denny Indrayana yang kadung diumbar ke publik tersebut. Menurut Mahfud, putusan tersebut seharusnya tidak boleh bocor sebelum dibacakan. Ia menilai pernyataan Denny bisa menjadi presiden buruk, bahkan dapat disebut sebagai pembocoran rahasia negara. Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Info dari Denny ini menjadi presiden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara, ujar Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya, Minggu 28 Mei 2023. Mahfud juga mengatakan informasi yang dimiliki Denny harus diselidiki kepolisian agar tidak menjadi spekulasi yang mengandung fitnah. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan tuturnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait polemik partai politik. Intinya Muldoko ini mau merebut Partai Demokrat yang hari ini ada di tangan Agus Harimurti Yudhoyono melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ini menjadi was-was juga teman bagi Pak SBY, karena selama ini memang SBY ini yang menangani atau yang membidangi terkait lahirnya Partai Demokrat hingga saat ini ada di dalamnya Pak SBY. Apakah Muldoko ini bagian dari Demokrat? Sebelumnya Muldoko bukan dari bagian Demokrat, karena Muldoko juga tidak aktif di Partai Demokrat. Hanya kemarin ketika ada masalah internal di Demokrat, kemudian kader-kader Demokrat ini ada yang menunjuk Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. Tetapi sejatinya Muldoko bukan kader Partai Demokrat. Nah, terkait hal itu teman ya, ini menjadi hal yang buruk jika itu terjadi manakala Partai Demokrat direbut oleh pihak Muldoko. Dan ini akan berimbas kepada pencapresan Anies Baswedan, karena Anies didukung oleh Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem. Sementara misalkan kalau satu partai diambil Muldoko, maka PKS dan Nasdem otomatis tidak bisa mencalonkan Anies sebagai calon presiden, karena kurang teman, presidensial thresholdnya kurang, jadi perlu tambahan satu lagi partai. Dan ini adalah upaya penjegalan menurut saya agar Pak Anies tidak bisa maju menjadi calon presiden atau menjegal Partai Demokrat yang hari ini dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi semua berpulang kepada pengadilan Mahkamah Agung yang sudah menerima gugatan dari Muldoko. Jadi kita tinggal tunggu aja teman-teman bagaimana perkembangan berikutnya. Nah teman-teman, sebelum kita akhiri, saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau teman-teman ingin mendapatkan cuan pendapatan lain di media sosial, teman-teman silahkan gabung di Agency Host Official. Jadi kita itu sudah punya agensi teman, Agency Host Official. Jadi tugasnya adalah teman-teman yang bergabung di agensi itu menjadi seorang host live streaming snack video. Jadi kalau kita live streaming di snack video, kemudian kita penuhi target tersebut teman-temannya, jadi ada target-target tertentu yang harus kita lakukan, maka kita akan mendapatkan cuan di snack video tiap bulan. Jadi tiap bulan ada gaji teman-temannya. Nah syaratnya adalah teman-teman punya follower di snack video itu sebanyak 1000 follower ke bawah. Jadi kalau punya follower katakanlah 30, 40, 50, 60, 100, 200, 900, artinya 1000 follower ke bawah, itu bisa gabung di agensi kita di Smart People Management. Caranya cukup gampang, screenshot akunnya teman-teman, lalu kirim ke nomor HP kita yang ada di atas ini.
Itu teman-teman cukup mudah. Silahkan bagi yang ingin gabung di agensi host official, silahkan gabung di agensi kita di PT Smart People Management. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.